Al-sumpah ini ya. Imam Muhasibi itu menjelaskan jangan bermain-main dengan sumpah. Jadi kalau memang nggak betul-betul dibutuhkan, jangan gunakan sumpah itu. Bahkan kalaupun kamu benar, tapi memang nggak betul-betul dibutuhkan, bukan sesuatu yang urgent. Bahkan meskipun ini memang seenak itu, Iya, mas, tetap nggak boleh demi. Jangan mempermainkan sumpah gitu. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 189 itu dijelaskan, sumpah itu kalau dia tidak sengaja dan kemudian nggak ditepati itu nggak ada masalah. Tapi kalau benar-benar nggak sengaja, nggak buat permainan, benar-benar di luar kontrol. Misalnya kaget terus membela diri gitu, ih bener sumpah gitu, Ya. misalnya gitu. Nah ya. adalah mazhab yang diakui, ya, mazhab yang diperbolehkan, ya. Dan ini tidak benar, ya. Kita tidak berbicara tentang mazhab-mazhab dalam Ahlus Sunnah yang masyhur yang kita semua ketahui, 4 mazhab, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Ini mazhab-mazhab Ahlus Sunnah. Tetapi tatkala kita berbicara tentang mazhab Syiah, ya, Syiah bukan, kita tidak berbicara tentang masalah-masalah furu', masalah-masalah fikih, tetapi kita berbicara tentang usul akidah mereka, perbedaan antara ahlu sunnah dengan akidah orang-orang Syiah. Oleh karenanya benarlah pernyataan seorang penyair, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi man lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa fihi. Aku mengenal keburukan bukan untuk mengerjakannya, tetapi aku mengenal keburukan untuk menjauhinya. Barang siapa yang hanya mengenal kebaikan dan tidak mengenal keburukan, maka dia akan terjerumus dalam keburukan tersebut. Inilah akhirnya banyak sebagian ahli sunnah yang awam, tatkala tidak mengerti akan bahayanya Syiah, ya, mereka pun terjebak dan terjerumus dalam akidah Syiah. Mulailah mereka mempraktekkan praktek mut'ah, nikah kontrak. Mulailah mereka mengkafir-kafirkan para sahabat, melaknat Abu Bakar, Umar, Utsman dan para sahabat yang lainnya. Mulailah mereka menyatakan Ummul Mukminin Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam pezina. Mulailah mereka mengatakan Al-Qur'an sudah tidak otentik lagi. Mulailah mereka, ya, menegakkan permusuhan kepada ahlu sunnah dan yang lainnya akibat ketidaktahuan tentang hakikat akidah Syiah, akhirnya terjerumus dalam jebakan mereka. Dan kita bersyukur para ulama sejak zaman dahulu, ya, telah mewanti-wanti akan bahayanya Syiah, dan mereka telah menulis buku-buku yang menjelaskan tentang bahayanya Syiah. Sebagai contoh, kita dapati Al-Imam Syafi'i rahimahullah telah mengingatkan. Al-Imam Syafi'i, imam mazhab Ahlus Sunnah, imam mazhab yang banyak tersebar di tanah air kita, sejak dahulu telah mengingatkan akan bahayanya Syiah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, lam ara ahadan min ahli al-ahwa ashhada bizur min ar-rafidhah. Aku tidak pernah menemukan para pengikut hawa nafsu, yaitu para ahlul bid'ah, para penyimpang, yang lebih pendusta daripada orang-orang Syiah. Ya, aku tidak pernah menemukan pengikut hawa nafsu yang lebih pendusta daripada orang-orang Syiah. Ini disebutkan oleh Imam Syafi'i sejak dahulu, ya. Abad berapa? Abad kedua mungkin beliau, ya. Ya. Sudah sejak dahulu sudah diingatkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala tentang bahaya Syiah, karena memang Syiah pendusta. Bahkan dusta taqiyah merupakan akidah mereka, bahkan merupakan agama mereka. Mendustai ahlu sunnah, membuat propaganda politik dalam rangka menipu, ya, dunia Islam. Akan tapi alhamdulillah Imam Syafi'i rahimahullah telah mengingatkan akan sifat dusta mereka, dan sudah banyak terbukti kedustaan-kedustaan mereka. Contohnya juga Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengucapkan suatu kalimat yang sangat keras terhadap Syiah. Dari Yunus bin Abdul A'la, muridnya Imam Syafi'i rahimahullah, dia berkata, sami'tu Syafi'iyya idza dzakara ar-rafidhata 'abahum ashadd al-'aib fa yaqulu syarru isabah. Kata Yunus bin Abdul A'la rahimahullah, aku mendengar Asy-Syafi'i kalau beliau sudah mulai bicara tentang Syiah, tentang Rafidhah, abahum ashadd al-'aib, maka beliau akan mencela dengan sebisa-bisanya, dengan sekeras-kerasnya beliau mencela apa? Syiah. Dan Imam Syafi'i berkata, syarru isabah, bahwasanya orang-orang Syiah adalah, ya,
adalah kelompok yang terburuk. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, tatkala beliau hidup di zaman beliau dikenal sering berjidal, berdebat dengan orang-orang sempalan-sempalan dalam Islam. Beliau berdebat membantah mereka, namun beliau tidak menemukan firqah yang paling parah seperti firqah orang Syiah Rafidhah. Kata beliau, syarru isabah, kelompok yang paling buruk. Ini diucapkan oleh Al-Imam Syafi'i. Perkataan-perkataan ini bukan asal ngomong tanpa ada penelitian. Al-Imam Syafi'i dikenal suka berdialog, ya, membantah pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari kelompok-kelompok sempalan, sehingga beliau menyimpulkan dengan dua kesimpulan yang sangat indah. Yang pertama, orang-orang Syiah paling pendusta. Yang kedua, orang-orang Syiah adalah paling buruk, kelompok yang terburuk. Kemudian ikhwani fil azani Allah wa iyyakum, tatkala kita melihat, ya, bahayanya Syiah mulai sangat nampak dalam dunia Islam, bagaimana kesadisan mereka di negara-negara di luar negeri, ya. Kita dapati bahwasanya Syiah bukan hanya sekedar kelompok yang berbicara tentang akidah yang sesat, tapi mereka juga kelompok yang berpolitik. Kelompok yang berpolitik yang ingin melaksanakan revolusi, yang ingin menumbangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karenanya, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Minhajus Sunnah An-Nabawiyah menyatakan, "Walihadza kanat ar-Rafidhah min ajhalin nas wa adallihim." Oleh karenanya orang-orang Rafidhah Syiah adalah orang-orang yang paling bodoh dan paling sesat. Kama anna an-Nasara min ajhalin nas, sebagaimana orang-orang Nasrani adalah orang-orang yang bodoh, ya. Dan nampak kebodohannya orang-orang Nasrani, seperti, ya, menyatakan Allah punya anak, percaya dengan trinitas yang 3 oknum dalam satu, ya, ini sesuatu yang tidak masuk akal. Beriman dengan adanya dosa warisan, Nabi Adam salah diwariskan sampai nanti ditebus oleh Nabi Isa alaihissalam. Ini semua kebodohan-kebodohan yang diyakini oleh orang-orang Nasrani. Akan tetapi orang-orang Syiah juga bodoh seperti mereka. War-Rafidhata min akhbathin nas, dan orang-orang Rafidhah termasuk orang-orang yang paling buruk. Kama anna al-yahuda min akhbathin nas, sebagaimana orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang paling buruk. Fa fihim naw'un min dhalalin nasara, maka pada Syiah ada bentuk kesesatan, kebodohan orang Nasrani. Wa naw'un min khubthil yahud, dan pada orang-orang Syiah ada kejelekannya orang-orang Yahudi. Dan subhanallah, perkataan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ini perkataan yang benar. Kalau kita ingin melihat kesadisan orang-orang Syiah, maka sudah nampak bagaimana mereka menghabisi Ahlus Sunnah di Suriah, bagaimana mereka membunuhi para ulama Ahlus Sunnah di Irak, ya, sampai saya lihat gambar-gambar yang sangat mengerikan, pembunuhan dengan cara yang sadis, lebih sadis daripada orang-orang Yahudi yang membunuh kaum muslimin di Palestina. Dan demikianlah pekerjaan mereka orang Syiah. Maka benar kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, keburukan yang ada pada orang Yahudi, kejahatan ada juga pada orang-orang Syiah. Demikian juga kebodohan mereka yang ada pada orang Nasrani ada juga pada orang-orang Syiah. Dan pada kesempatan kali ini, alhamdulillah, saya sudah mengarang sebuah buku yang berjudul 33 Banyolan Akidah Syiah, 33 kekonyolan akidah orang Syiah. Dan buku ini alhamdulillah sebentar lagi terbit dan dikasih kata pengantar oleh salah satu ketua MUI pusat, yaitu Ustadz Khalil Ridwan, ya. Insyaallah dalam waktu minggu depan atau 10 hari lagi sudah terbit, ya, yang berisi tentang kekonyolan akidah Syiah, akidah-akidah yang tidak masuk akal, khurafat, ya, yang dibangun di atas kebodohan, dan akan kita jelaskan tentang kebodohan-kebodohan akidah mereka tersebut. Saya katakan bahwasanya pembahasan tentang Syiah sudah dibahas oleh para ulama sejak dahulu, sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad dan yang lainnya sudah memperingatkan akan bahaya Syiah. Dan seluruh para ulama yang menulis tentang buku-buku firqah, ya, contohnya seperti Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari punya buku judulnya Maqalatul Islamiyyin fi Ikhtilafil Musallin, tentang kelompok-kelompok sempalan dalam Islam, ya. Secara umum seluruh ulama menyebutkan bahwasanya kelompok-kelompok sempalan dalam Islam kembali kepada 4 kelompok besar, yaitu Khawarij, ya, yang suka membunuh kaum muslimin sendiri, mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Demikian juga kelompok yang kedua Syiah, kelompok ketiga adalah Jahmiyah, dan kelompok keempat Mu'tazilah. Ini adalah 4 sumber kesesatan kelompok-kelompok sempalan yang ada dalam dunia Islam. Seluruh kelompok-kelompok sempalan yang ada sampai sekarang, kesesatan mereka berkisar kembali kepada 4 kelompok.